Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sehat semua. Kali ini di Ruang Pustaka, saya ingin berbagi mengenai satu buku yang sangat menarik dan sangat penting khususnya untuk kalangan hukum, walaupun juga bisa dibaca oleh kalangan non-hukum. Buku dari Jeffrey Samuel. Judulnya adalah A Short Introduction to Judging and to Legal Reasoning. Nah, ini adalah bukunya. Jadi suatu pengantar singkat tentang bagaimana seluk-beluk memeriksa dan mengadili suatu perkara dan juga bagaimana melakukan legal reasoning atau penalaran hukum. Saya kira topik mengenai legal reasoning atau penalaran hukum ini adalah topik yang sangat penting, sangat menarik, dan saya kira penting sekali untuk dipelajari bagi para hakim, bagi para praktisi hukum, dan juga bagi para akademisi hukum, peneliti, dan sebagainya. Hanya memang sayangnya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek hukum, kadang-kadang legal reasoning ini belum terlalu didalami secara serius. Nah, buku ini yang termasuk buku yang sangat ringkas. Buku ini hanya tebalnya itu 191 halaman. Jadi untuk sebuah buku ini termasuk ringkas, tapi buku ini sangat padat. Dan buku yang ditulis oleh Jeffrey Samuel ini diterbitkan oleh Edwards Elgar Publishing. Ya, jadi ini dari UK maupun dari US. Buku ini terbit pada tahun 2016. Ada 6 bab saja di buku ini. Bab pertama adalah tentang, judul dari bab pertama, What Judging and Legal Reasoning Have Been. Kemudian di sini Samuel menceritakan bagaimana sejarah atau bagaimana perkembangan dari penalaran hukum itu dari berbagai periode, mulai dari zaman Romawi, ya, kemudian abad pertengahan, dan seterusnya sampai zaman modern ini. Lalu di bab 2 Samuel membahas tentang Judging and Legal Reasoning Today. Jadi bagaimana perkembangan mengenai memberikan atau melakukan suatu proses penyelesaian perkara dan juga legal reasoning pada dewasa ini. Dan itu juga diulas lagi pada bab ketiga. Masih sama judulnya, bab ketiga itu Judging and Legal Reasoning Today, tetapi dengan mengemukakan beberapa model, misalnya rights model, abuse of rights, policy model, interest model, remedies model, dan sebagainya. Lalu di bab 4, Samuel membahas tentang satu pembahasan yang dia beri judul The Unofficial Portrait. Jadi di sini yang dibahas bukan hanya mengenai bagaimana hukumnya, tapi juga mengenai bagaimana sih fakta, bagaimana memahami fakta, bagaimana merekonstruksi fakta, dan sebagainya. Dan kemudian di bab 5, Samuel menulis tentang the relationship between the official and unofficial portrait. Jadi kurang lebih ini semacam sintesa antara bab 2-3 dengan bab 4. Ya, dan kemudian terakhir di bab 5 Samuel membahas tentang hubungan antara official dan unofficial. Jadi semacam sintesa dari bab 2, 3, dan 4 itu dia kemukakan di dalam bab 5 dan bab 6. Jadi sangat menarik, sangat mendalam, dan ada beberapa hal yang secara ringkas bisa saya sebutkan di sini. Misalnya sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh Jeffrey Samuel tentang sebetulnya bagaimana sih judging atau proses penalaran hukum oleh seorang hakim itu. Apakah hakim semata-mata pejabat birokrasi yang secara mekanik menerapkan undang-undang, ataukah seorang individu yang memiliki kebebasan dalam memutus perkara yang dihadapi? Apa saja jenis proses penalaran hukum atau legal reasoning yang bisa digunakan dalam mengadili dan untuk mencapai putusan dalam suatu kasus hukum? Ketika proses penalaran hukum, apakah hakim dapat membedakan antara internal view sebagai seorang sarjana hukum dengan external view? Berarti ada variabel-variabel lain di luar hukum. Apakah itu digunakan dalam proses penalaran hukum oleh hakim? Kemudian sejauh mana legal reasoning yang digunakan hakim menggunakan pedoman atau dipengaruhi oleh suatu teori atau
doktrin-doktrin tertentu. Jadi di sini Jeffrey Samuel ini ketika membahas mengenai bagaimana sejarah perkembangan penalaran hukum, dia menyebutkan sebetulnya ada dua bagian besar, yaitu yang pertama adalah Roman legal reasoning. Jadi penalaran hukum yang dilakukan pada era Romawi dulu. Dan kemudian yang sangat berpengaruh terhadap dunia Eropa kontinental atau dunia civil law. Lalu di sisi lain ada yang namanya legal reasoning in common law countries. Jadi penalaran hukum di negara-negara common law yang kita tahu seringkali dua dunia yang sangat berbeda. Misalnya orang-orang civil law cenderung deduktif, orang-orang civil law cenderung abstrak cara bernalarnya, sementara teman-teman kita di common law cenderung induktif dan juga cenderung menggunakan suatu pendekatan yang konkret, bukan abstrak. Jadi ada banyak sekali perbedaan-perbedaan, tetapi ternyata dari penjelasan Jeffrey Samuel, sebetulnya dulunya orang-orang civil law itu ya pada masa Romawi justru menggunakan pendekatan yang sekarang ini digunakan oleh teman-teman kita di common law. Ya, maka sebetulnya kata Jeffrey Samuel ya terdapat interaksi antara Roman legal reasoning dengan legal reasoning in the common law countries. Jadi banyak sekali uraian yang dikemukakan oleh Jeffrey Samuel ini, baik mengenai bagaimana perkembangan dari legal reasoning itu maupun juga bagaimana mempraktekkan legal reasoning itu baik di dunia civil law maupun dunia common law. Misalnya sebagai contoh di dalam perkembangannya itu pada awal sekali legal reasoning yang digunakan adalah tentu legal reasoning yang berpusat pada rules. Makanya disebut rules model. Jadi hukum atau undang-undang atau peraturan itu harus jelas, harus lengkap. Ya, sehingga hakim hanya menggunakan aturan-aturan itu, rules model. Kemudian dalam perkembangannya ternyata rules model ini tidak mencukupi karena ada berbagai peristiwa yang rules-nya tidak bisa mencakup dari peristiwa itu. Maka kemudian muncullah interpretatif model. Ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan axiomatic reasoning, legal formalism, legal dogmatic dan sebagainya. Dan tadi saya sudah katakan bahwa di awal sekali yang digunakan itu rules model karena dipercaya atau diasumsikan semuanya bisa diatur. Ternyata pengaturan tidak cukup, maka kemudian perlu yang disebut dengan suatu penafsiran ya terhadap peraturan perundang-undangan. Ya, jadi ini kita biasa menyebutnya interpretation model. Dan dalam interpretation model ini tentu kita ingat ucapan dari Ronald Dworkin yang mengatakan bahwa legal reasoning entirely as an interpretative process. Jadi sekarang bagaimana penafsiran itu, apakah berdasarkan teks atau verbanya, apakah berdasarkan spirit of the law-nya atau ratio iurisnya, ataukah berdasarkan the intention of the legislator atau mens legislatoris, apa yang dimaksud oleh si pembuat undang-undang. Kemudian selain rules model juga interpretation model, ada berkembang berbagai model-model penalaran yang lain. Misalnya rights model, tentu kita ingat ucapan dari Ronald Dworkin dalam salah satu karyanya, bukunya yaitu Taking Rights Seriously. Ya, kemudian kita juga mengenal adanya policy model yang kadang-kadang bagaimana mengadili suatu perkara itu bisa di luar hanya semata-mata bicara mengenai aturan saja. Jadi policy reasoning atau policy model ini. Jadi policy itself, ya, kebijakan itu sendiri something beyond the purely legal. Kadang-kadang di luar hukum pertimbangannya, ya, karena untuk memecahkan suatu persoalan tertentu. Lalu juga ada namanya interest model, ada remedy model, lalu equitable remedies dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang bergerak di bidang hukum, baik di dunia akademisi maupun praktisi, untuk bisa mempelajari dan membaca buku yang sangat menarik ini, A Short Introduction to Judging and Legal Reasoning. Selamat membaca.